dahulu, bahwa di surga dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus bentengi kami. Lawat kami semua Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bahas tentang malaikat. Kita percaya adanya setan, demikian pula kita percaya adanya malaikat. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana malaikat itu bekerja dan bagaimana malaikat itu ada. Percaya atau tidak, malaikat itu ada. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan ke-11. Kitab Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan ke-11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dalam firman Tuhan dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menjaga orang percaya di setiap jalan hidup orang percaya yang hidupnya berkenan di hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertama kali saya mengalami bahwa malaikat itu ada, itu pada waktu saya awal bertobat. Di situ saya menyadari dan melihat betul-betul malaikat itu ada untuk menjaga orang-orang percaya. Alkitab berkata bahwa orang-orang percaya dijaga oleh malaikat, dan Alkitab berkata malaikat berkemah di sekeliling orang percaya. Di situ saya melihat perbedaan bahwa kalau kita dijaga Tuhan, malaikat diutus, maka setiap jalan kita selalu dijaga Tuhan. Seperti Ayub, bukan hanya dirinya yang dijaga, tetapi rumahnya, ternaknya, segala kepunyaannya dijaga Tuhan. Dan malaikat Tuhan melindungi keluarga Ayub waktu itu, saudara. Nah, saudara, di situ saya melihat bahwa benar-benar bahwa malaikat Tuhan itu ada di sekeliling orang percaya. Kalau kita percaya setan itu ada, kita harus percaya malaikat itu ada. Nah, saudara, pernah suatu kali saya tidak bisa lupa suatu kejadian, yaitu gempa bumi di Jogja. Sudah pernah dengar tentang gempa bumi di Jogja? When I am down and bubbles come and my then I am still in silence until you come and sit a while with me. Tomorrow I can be. Nah, pada waktu itu istri saya hamil anak pertama. Nah, waktu itu dia ingin tinggal di Jogja karena dekat dengan orang tuanya, yaitu mertua saya dan keluarga istri saya. Nah, waktu itu terpaksa ngontrak sampai anak lahir gitu. Dan apa yang terjadi? Suatu kali, saudara, tiba-tiba setelah anak saya lahir, namanya Felicia, itu baru berapa minggu, saudara, masih baru lahir, saudara. Saya doa, dan pada waktu doa ada suara Tuhan beritahu saya, Daud, ada apa Tuhan? Segera kamu keluar dari tempat ini. Ada apa Tuhan? Segera kamu keluar dari tempat ini.
Saya tanya yang ketiga kalinya, ada apa Tuhan? Jangan banyak tanya, segera kamu keluar dari tempat ini. Nah, dan kembali engkau ke Solo. Waktu itu saya bangun, saya beritahu istri saya, Mami, ada apa Papi? Kita hari ini harus keluar dari Jogja. Loh, ada apa? Karena ada suara jelas sekali bahwa kita harus keluar. Wih, ini repot ini, pokoknya kita harus keluar. Nah, waktu itu istri saya tanya, jadi barang-barangnya ini yang angkat siapa? Langsung saya ngomong, saya. Begitu lihat barangnya, oh banyak, tidak kuat saya. Saya tidak kuat, barangnya banyak ya. Nah, saya telepon kawan saya namanya Andre yang ada di Solo. Andre, saya minta tolong siapkan saya sopir sama orang yang tukang ngangkut. Hari ini saya mau pindah. Loh, kok mendadak Pak Daud? Pokoknya saya harus keluar hari ini juga. Apa yang terjadi? Barang-barang langsung diangkutin sama sopirnya kawan saya Andre. Nah, setelah itu sudah diangkutin semua, langsung ke Solo barang-barang. Nah, saya sama istri saya sama anak saya yang baru berapa minggu, namanya Felicia, itu naik mobil CR-V. Nah, waktu itu ya istri saya ya ngomel-ngomel terus kayak bebek juga adalah. Nah, kayak basarol lah gitu. Wah, terus kenapa? Kan kalau di jalan ada namanya polisi tidur tuh, gludang. Wah, duduk kita. Wah, di sampingnya ada piring, ada panci, gludang. Wah, istri saya ngomel-ngomel itu waktu itu. Dan apa yang terjadi? Jalan terus sampai ke Solo. Pada waktu sampai ke Solo, tiba-tiba ada suara lagi. Jelas sekali suara itu. Waktu itu saya mendengar suara itu berkata demikian, suara Tuhan. Beli bahan makanan sebanyak-banyaknya. Langsung saya beli ya Indomie, beras, apapun semuanya, termasuk areng dan minyak tanah. Istri saya tanya, untuk apa nih Papi? Nanti kalau Mami lampu listrik mati kan Mami bisa kipas-kipas pakai areng, saya bilang gitu. Dan apa yang terjadi? Setelah semua sudah selesai, saya sudah nyampe rumah, barang-barang sudah terkumpul, bahan makanan sudah ada. Tiba-tiba tengah malam Tuhan bicara, engkau sudah keluar dari tempat itu, aku menginjakkan kakiku di Jogja, laut bergelora, bumi gemetar. Apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi di Jogja. Apa yang terjadi? Saya sudah ada di Solo dan tempat saya ngontrak itu kanan kirinya banyak bangunan yang roboh dan retak-retak. Nah, tapi saya dan istri saya sudah pindah di Solo malam itu juga ada. Dan apa yang terjadi? Itu mertua saya sama saudara dari istri saya, ipar, saudara adik dari istri saya menuju Solo semua. Karena bahan makanan kan banyak orang nyerbu di minimarket, supermarket karena panik adalah. Nah, waktu itu mereka nyampe, dia kaget, kok bahan makanan ada semua di situ. Loh, Daud, kamu kok bisa keluar dari tempat itu gimana? Tuhan beritahu saya suruh keluar. Kenapa kamu tidak ngomong ke kita supaya kita juga mengungsi juga katanya? Saya ngomong waktu itu, saya diperintah Tuhan suruh keluar aja. Saudara, di situ saya lihat kalau kita setia, kita taat, Tuhan tolong kita. Dan apa yang terjadi? Waktu itu istri saya, biasa kalau wanita kan suka dandan, walaupun sudah dibengesin merah-merah tetap gini-gini terus kan, Dara. Nah, waktu itu anak saya baru berapa minggu, namanya Felicia, itu ada di ranjangnya kira-kira segini. Nah, tiba-tiba istri saya teledor, waktu dia di kaca gini-gini, anak saya Felicia jatuh, langsung kena kepala belakang. Wah, langsung istri saya pucat, panik. Saya pun juga bingung.
Karena jatuhnya gini dah, telentang gini, kena kepala sini. Baru berapa minggu lagi dah. Nah, pada waktu panik saya berdoa. Nah, tiba-tiba ada satu sosok tinggi, yaitu malaikat Tuhan. Megang pundak saya gini, tenang, jangan takut. Aku diutus untuk menjagamu keluar dari Jogja, demikian aku diutus menjaga anak kamu. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu tunjukkan. Apa yang terjadi? Pada waktu anak saya jatuh gini, tangan malaikat memegang kepala anak saya gini, sehingga kepala dari anak saya itu tidak ada benjol, tidak ada lecet, karena waktu di dalam penglihatan malaikat tunjukkan ke saya bahwa tangan malaikat itu memegang kepala anak saya supaya tidak kena lantai, dan anak saya sampai sekarang masih sehat walafiat dan tidak sakit apapun. Dan waktu itu langsung istri saya ngomong, coba tetap cek ke dokter. Sampai dicek ke dokter, kepalanya rongsen semua, tidak ada masalah, normal. Saudara, di situ saya lihat malaikat yang menyuruh saya keluar dari Jogja, demikian juga malaikat itu menyelamatkan anak saya. Jadi saudara, percaya atau tidak, malaikat itu ada, dan malaikat Tuhan ada di sekeliling kita orang percaya. Jadi saudara, setiap hari kalau kita berdoa pagi, setiap hari kalau kita berdoa malam, ingat, Tuhan utuslah malaikat-malaikat untuk menjaga hidupku di setiap jalanku. Ingat saudara, malaikat Tuhan ada di sekitar orang percaya. Nah saudara, bukan hanya hal itu saja, berapa kali saya ketemu malaikat. Makanya saudara, setiap kali doa, saya saran saudara, berdoa minta sama Tuhan, Tuhan kirimlah malaikat untuk menjaga rumahku, menjaga usaha, menjaga di mana aku berada. Ingat saudara, orang yang berkenan di hati Tuhan dilepaskan dari segala perangkap, dilepaskan dari yang jahat, dan Tuhan mengutus malaikatnya dengan pedang terhunus. Saya sangat percaya malaikat itu ada menyertai saya dan menyertai saudara. Saudara berdoa sama Tuhan, dimanapun engkau berada, minta sama Tuhan untuk diutus malaikat menjaga saudara. Percaya atau tidak, malaikat itu ada. Kalau saudara percaya setan itu ada, saudara harus lebih percaya malaikat itu ada. Karena peperangan antara gelap dan terang itu sampai sekarang masih ada. Amin. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku percaya malaikat Tuhan menjaga kami, melindungi kami, membebaskan kami dari yang jahat. Kami percaya kuasa Yesus Kristus menyertai kami, dan firman yang diberitakan ini menjadi berkat untuk yang mendengar dan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan, dan nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya.